وكمل فيه الفخر حيث جعله للبركات والخيرات موردا وأنزل فيه القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى أما بعد فيا أيها الحاضرون. Para bapak, ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan ini marilah kita tetap memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat yang paling agung, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan dan bahkan mengagungkan bulan Ramadan adalah dipilihnya bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan awal diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Ramadan syahrus syuhur fihi bada'a nuzulul Qur'an wa fihi syahrut ta'ati wal qurbati wal ihsani wal birri wa sarrul maghfirati war rahmati war ridwan wa fihi nuzulul Qur'an. Bulan Ramadan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal mula diturunkannya Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an ini dibagi 3 etapa, 3 tahapan. Bukan 2 tahapan di dalam Al-Qur'an Karim, bahkan 3 tahapan. Yang pertama, Allah menurunkan sendiri Al-Qur'an di Lauhil Mahfuz. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Di dalam surat akhir Al-Buruj Allah juga menyampaikan bal huwa qur'anum majidum fi lauhil mahfuz. Al-Qur'an yang mulia itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu apa? Lauhil Mahfuz itu adalah suatu tempat di mana pencatatan aktivitas manusia, keberadaan manusia, amaliyah manusia, kehidupan manusia ini dicatat di dalam Lauhil Mahfuz. Perjalanan hidup manusia yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat di Lauhil Mahfuz. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan kepastian Allah Subhanahu wa taala tentang amal perbuatan manusia. Lah tahapan yang kedua, min Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya, yakni Baitul Izzah. Al-Quran yang tahapan kedua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya, menuju pada langit dunia atau Baitul Izzah. Ini diturunkan oleh Allah, tidak ada makhluk yang manusia yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa manusia tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar manusia berburu di malam yang penuh keberkahan dan malam yang penuh kemuliaan itu. Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an di dalam surat Hamim Dukhan, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Yang kedua, surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Ini etapa kedua atau tahapan kedua. Lah tahapan ketiga, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala min sama'id dunya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
biwasitati malaikati Jibril. Ini tahapan ketiga. Diturunkan tidak secara mujmal. Kalau yang Baitul Izzah tadi secara mujmal, ke Lauhul Mahfuz secara mujmal, tetapi ketika diturunkan dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini secara terperinci, secara berturut-turut berdasarkan kejadian dan keadaan situasi pada saat itu. Kita tahu kondisi masyarakat jahiliyah, masyarakat pada saat itu adalah masyarakat jahiliyah. Sekalipun di dalam sampingnya Makkah itu adalah daerah yang luar biasa majunya, banyak orang pinter. Antara Persia sama Romawi ini tempatnya orang-orang ahli filsafat. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan di Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah? Karena masa fatrahnya terlalu lama. Sekalipun masa fatrahnya terlalu lama, masa kekosongan hukumnya terlalu lama, sehingga merubah masyarakat yang perilakunya jahiliyah ini tidak mudah. Sehingga Al-Quran ini diturunkan juga secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi dan keadaan pada saat itu. Dan di Makkahul Mukarramah ini, sekalipun masyarakatnya banyak yang jahiliyah, tapi ada seorang manusia yang mempunyai sifat kejujuran, yang bisa menempatkan nilai keadilan dalam masyarakatnya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Al-Quran sebagai mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan, menuntun, membimbing kehidupan umat manusia yang pada saat itu adalah masyarakat yang dikenal dengan masyarakat jahiliyah, penuh dengan kebodohan. Bukan berarti kebodohan tidak ada orang yang pintar, banyak orang yang ahli syair itu juga banyak. Karena banyak orang yang ahli syair itulah sehingga ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan hujahnya orang-orang yang punya syair yang luar biasa di kalangan Arab tersebut. Karena itu ma'asyiral muslimin, Al-Quran sebagai kalamullah ini berbeda dengan kalam Allah yang lainnya. Kitab Taurat, Zabur, Injil ini juga diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Tetapi masa berlakunya kitab Zabur, Taurat dan Injil ini masa berlakunya selesai ketika para rasulnya yang menerima kitab ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak demikian dengan Al-Qur'anul Karim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, tetap Al-Quran menjadi panutan umat manusia. Bahkan kita yang di Indonesia ini tidak pernah tahu melihat Rasulullah SAW. Ketika kita dibacakan ayat-ayat Al-Quran, membaca ayat Al-Quran, maka hati kita bergumang, mendatangkan kedamaian, ketenangan, dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mukjizat Al-Quran yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dan bisa menambah keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Tentu pahala orang yang banyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, yudha'af lahumul hasanat, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa 'adidana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa takbirana wa takhashuna wa la tadribuhi wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatil arhamar rahimin. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan, barik Allahumma lana fi syahri Ramadan, barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.